Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan bahas tentang teori perdagangan internasional. Setelah kita bahas mengenai globalisasi, kita juga telah bahas tentang WTO, dan kita juga setelah bahas tentang konsep dasar mengenai perdagangan internasional, mulai dari manfaat sampai dengan alasan-alasan mengapa perdagangan internasional itu dilakukan. Prinsipnya adalah bahwa perdagangan internasional itu dilakukan karena adanya perbedaan antar negara, karena adanya perbedaan anugerah dari Tuhan terhadap berbagai wilayah di dunia ini. Negara-negara Arab misalnya dikaruniai miskin sumber daya alam, pada umumnya tanah yang kurang subur, tapi mereka dianugerahi potensi sumber daya minyak yang luar biasa banyak, sehingga mereka bisa makmur seperti sekarang. Begitu juga dengan Indonesia dan negara-negara lain. Dan pada malam hari ini kita akan bahas tentang teori perdagangan internasional, dan kita lakukan pendekatan dengan yang kita sebut dengan teori murni perdagangan internasional. Murni dalam artian teori ini memusatkan perhatiannya kepada variabel-variabel real, misalnya variabel tenaga kerja. Bahwa kalau kita bicara perdagangan internasional, teori murni perdagangan internasional, maka pendekatannya adalah nilai tenaga kerja, nilai produk suatu barang, atau nilai suatu barang itu ditentukan seberapa banyak tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang itu, atau seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang itu. Dalam teori murni perdagangan internasional kita mengenal ada dua teori, dan teori murni ini sering juga disebut dengan sebagai teori klasik. Ada teori keunggulan absolut dari Adam Smith, dan kedua adalah teori komparatif dari David Ricardo. Selain dua teori itu, ada lagi yang bisa kita golongkan sebagai teori yang modern, yaitu teori antara lain adalah teori proporsi faktor dari Elie Wiesel dan Bertin Hoffman. Dan teori proporsi faktor ini sering juga disebut dengan teori AO, mengambil nama dari Wiesel dan Hoffman. Selain teori modern, kita juga akan membahas tentang teori alternatif lainnya. Di antaranya adalah teori kemiripan negara, kemudian teori siklus produksi, dan teori keunggulan komparatif. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu keunggulan absolut. Dan seperti telah saya sampaikan tadi bahwa keunggulan absolut ini termasuk dalam teori klasik dan masuk dalam teori murni perdagangan internasional golongan klasik. Keunggulan absolut atau absolute advantage, dan teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith. Adam Smith sendiri menganjurkan bahwa harus ada kebijakan perdagangan bebas, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan terdahulu terkait dengan dimensi globalisasi yang salah satunya adalah perdagangan bebas. Jadi Adam Smith menganjurkan adanya kebijakan perdagangan bebas. Apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas adalah perdagangan tanpa hambatan. Apa yang hambatannya? Dalam perdagangan internasional itu sebenarnya ada dua hambatan. Pertama adalah yang disebut dengan hambatan tarif, dan kedua hambatan non tarif. Nah, di dalam kebijakan perdagangan bebas, kedua hambatan ini harus secara bertahap dikurangi, dan ini telah kita bahas di dalam membicarakan dalam prinsip-prinsip WTO yang telah kita kupas pada pertemuan sebelumnya. Itu yang pertama. Jadi harus ada kebijakan perdagangan bebas yang diterapkan oleh semua negara di dunia. Dan kedua adalah bahwa setiap negara di dunia itu harus melakukan yang disebut dengan spesialisasi produksi barang yang memiliki keunggulan absolut. Jadi setiap negara-negara di dunia ini sebaiknya melakukan spesialisasi. Spesialisasi apa? Spesialisasi dalam menghasilkan barang-barang yang memang unggul secara absolut. Pengertian absolut itu dalam artian
secara secara kuantitas persatuan waktu itu lebih banyak ketimbang produk lainnya. Misalnya begini, angka 10, jumlah 10 itu jelas lebih banyak daripada 8. Jadi kalau kita negara harus memilih, maka dia hanya memproduksi yang 10, bukan yang 8 unit per satuan waktu produksi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan impor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan absolut. Jadi satu sisi menghasilkan produk yang memiliki keunggulan absolut tinggi, yang kedua adalah mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan absolut. Nah, tabel berikut lebih menggambarkan bagaimana keunggulan absolut itu diterapkan. Ini ada tabel banyaknya jumlah produk yang dihasilkan per unit tenaga kerja. Ada produk A, ada produk B, ada Indonesia, ada Jepang. Produk A, Indonesia mampu menghasilkan 8 unit per tenaga kerja, dan produk B-nya sendiri adalah 4 unit per tenaga kerja. Sementara di Jepang untuk produk A dia bisa dihasilkan 2 unit untuk setiap tenaga kerja dan 10 unit untuk setiap tenaga kerja. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa Indonesia sebenarnya unggul di bidang produksi produk A, karena Indonesia mampu menghasilkan 8 unit per tenaga kerja, sementara Jepang hanya 2 unit per tenaga kerja. Dan Jepang sendiri unggul di produksi produk B, karena Jepang mampu menghasilkan 10 unit produk B per tenaga kerja dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 4 unit produk B per tenaga kerja. Nah, melalui spesialisasi ini diharapkan kedua negara mendapat keuntungan. Kalau Indonesia spesialisasi di produk A dan Jepang di produk B, Indonesia mengimpor produk B dari Jepang dan Jepang mengimpor produk A dari Indonesia, maka produksi kedua negara untuk masing-masing produk menjadi lebih banyak, karena tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga sebagian diekspor ke negara lain yang memang membutuhkan. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah apakah memang perdagangan internasional itu sepenuhnya didasarkan kepada keunggulan absolut? Apakah Indonesia mampu mengekspor tekstil, otomotif, kemudian elektronik, dan berbagai macam produk lainnya itu karena Indonesia secara absolut lebih unggul daripada negara lain, Amerika misalnya, Inggris dan lain sebagainya? Ternyata tidak juga. Tidak seluruhnya itu didasarkan pada keunggulan absolut. Indonesia barangkali tidak, kalau dibandingkan dengan Amerika mungkin secara absolut kita tidak lebih unggul di bidang otomotif ataupun bahkan pesawat terbang. Tapi ternyata kita bisa mengekspor komponen pesawat terbang ke Amerika. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, untuk menjelaskan ini ada yang disebut dengan teori keduanya adalah teori comparative advantage dari David Ricardo. Mungkin ilustrasinya seperti berikut. Ada kasus pengacara. Ini ilustrasi ini sering digunakan dalam menjelaskan bagaimana comparative advantage teori itu bisa bekerja. Ada seorang pengacara yang memiliki kemampuan kepengacaraan tentunya, dan juga kemampuan untuk selain itu juga dia memiliki kemampuan mengetik 2 kali lebih cepat daripada seorang sekretaris. Sebagai pengacara dia dibayar katakan $100, sedangkan sekretaris itu dibayar hanya $10. Dan dia sebenarnya bisa mengerjakan pekerjaan kesekretariatan ini karena dia 2 kali lebih cepat. Artinya dia bisa menghemat waktu dan menghemat uang kalau dia kerjakan sendiri. Tapi persoalannya kalau dia mengerjakan pekerjaan kesekretariatan, dia harus mengorbankan waktu sebagai pengacara. Karena kita bicara ekonomi, kita bicara masalah scarcity. Salah satunya adalah scarcity atau kelangkaan dalam waktu. Kita ada keterbatasan waktu. Kita si pengacara harus mengorbankan, kalau dia bekerja sebagai sekretaris mengetik itu selama 1 jam, maka berarti dia harus mengorbankan 1 jam pekerjaan. Maka lebih bagus dia tetap membayar seorang sekretaris meskipun sekretaris ini
mengetiknya tidak lebih cepat dari dia ketimbang dia melakukannya sendiri. Kalau dia membayar sekretaris karena dia mampu mengetik 2 kali lebih cepat, maka kalau dibutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang sebenarnya dia bisa lakukan sejam, maka dia hanya mengorbankan $20 untuk $100 yang dia hilang kalau dia kerjakan sendiri. Jadi secara relatif dia lebih untung $80. Nah, hal inilah yang digunakan, ilustrasi inilah kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana comparative advantage theory itu bekerja. Nah, keunggulan komparatif atau comparative advantage ini disampaikan, diperkenalkan oleh David Ricardo. Komparatif itu sama dengan unggul secara banding atau relatif keunggulan secara relatif, bukan secara absolut. Mungkin secara absolut satu negara itu kalah dibandingkan dengan negara lain, tapi secara relatif dia lebih unggul. Penjelasannya seperti berikut: negara yang kurang efisien atau tidak unggul secara absolut sebaiknya berspesialisasi dalam produksi barang-barang yang mempunyai kerugian absolut terendah dan mengimpor produk-produk yang memiliki kerugian absolut lebih besar. Itu prinsip dasarnya. Bagaimana kita melihatnya? Itu dengan cara melihat rasio perbandingan antara produksi, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tertentu di dalam negeri dibandingkan dengan di negara lain. Nah, berikut ini barangkali akan lebih memperjelas bagaimana teori keunggulan komparatif itu bekerja. Ada tabel produksi 10 orang dalam 1 minggu, Indonesia dan Jepang dengan produk A dan B. Di Indonesia produksi 10 orang ini dalam 1 minggu bisa menghasilkan 6 unit A, di Jepang 2 unit A. Untuk produk B-nya Indonesia 10 unit dan di Jepang 6 unit. Nah, tadi kita bicara masalah rasio atau perbandingan antara jumlah produksi di dalam negeri dengan di luar negeri. Nah, katakan Indonesia misalnya. Rasio Indonesia untuk produk A tentu saja perbandingan antara berapa unit produk A yang bisa dihasilkan di Indonesia dan berapa unit di Jepang. Atau 6, kalau kita lihat di sini angkanya adalah 6/2. 6 unit itu adalah jumlah produksi produk A di Indonesia dan 2 itu adalah jumlah produksi produk A di Jepang. 6/2 itu 3. Untuk produk B Indonesia 10 dan Jepang 6 atau 5/3. Begitu juga sebaliknya di Jepang 2/6 untuk produk A dan 6/10 untuk produk B. Sehingga untuk Indonesia A itu relatif lebih unggul ketimbang produk B, sementara di Jepang B itu relatif lebih unggul ketimbang produk A. Meskipun secara absolut Indonesia lebih unggul ketimbang Jepang untuk kedua produk itu, baik produk A maupun produk B. Indonesia misalnya untuk produk A itu mampu menghasilkan 6 unit per satuan tenaga kerja, sementara Jepang hanya 2 unit. Dan untuk produksi produk B adalah 10 unit Indonesia, sementara Jepang hanya 6 unit. Namun secara relatif Indonesia akan lebih menguntungkan kalau hanya menghasilkan produk A dan Jepang hanya produk B. Kemudian Indonesia ekspor ke Jepang produk A dan mengimpor produk B, begitu juga sebaliknya Jepang mengekspor produk B dan mengimpor produk A. Bagaimana keuntungan perdagangan menurut teori keunggulan komparatif ini? Secara ilustratif bisa kita lihat seperti tabel berikut. Ini ada tabel mengenai jumlah unit produk A dan B yang dapat dihasilkan per jam tenaga kerja. Indonesia untuk produk A 6 unit dan produk B-nya sendiri 4 unit, sementara Jepang itu 1 unit per jam tenaga kerja dan produk B-nya adalah 2 unit. Nah, pilihannya kan ada 3, baik Indonesia maupun Jepang. Memproduksi kedua produk itu sendiri
kedua adalah memproduksi kedua produk itu melakukan spesialisasi di produk A, atau ketiga adalah melakukan spesialisasi di produk B. Nah, katakan di Indonesia misalnya, katakan kita asumsikan tingkat pertukaran itu sama, 6 unit ditukar dengan 6 unit, atau 3 unit ditukar 3 unit, atau dengan kata lain harga kedua produk itu sama. Kita bisa juga menggunakan dengan angka-angka lain, tapi kita yang pertama ini, untuk tahap pertama kita anggap saja sama. 6 unit A itu bisa ditukar dengan 6 unit B. Nah, kalau Indonesia itu memenuhi kebutuhannya sendiri baik untuk produk A dan maupun produk B, maka untuk produk A itu dibutuhkan waktu 1 jam. Kalau Indonesia itu butuh 6 unit produk A, maka waktu yang dikorbankan untuk menghasilkan produk A itu 1 jam. Dan kalau produk B juga dihasilkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 6 unit sebanyak 6 unit, maka waktu yang dibutuhkan adalah 1,5 jam. Dari mana 1,5 jam per jam tenaga kerja di Indonesia untuk produk B itu adalah 4 unit. Berarti kalau 6 unit itu kan perlu tambahan 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 2 unit ini adalah 2 dibagi 4, ada 30 menit atau setengah jam. Jadi untuk menghasilkan 6 unit B ini dibutuhkan waktu 1,5 jam. Itu kalau dihasilkan sendiri. Tapi kan bisa diimpor dari Jepang. Indonesia spesialisasi saja di produk A dan impor dari Jepang. Tadi kita bicara pertukaran 6 ditukar dengan 6. Nah, kalau Indonesia ingin mengimpor produk B dari Jepang, maka Indonesia cukup mengekspor produk A sebanyak 6 unit. Jadi korbankan 6 unit untuk ekspor ke Jepang, kemudian impor 6 unit dari Jepang. Nah, karena hanya 6 unit produk A yang dibutuhkan untuk mendapatkan 6 unit produk B, maka sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk yang dikorbankan Indonesia adalah hanya 1 jam. Karena untuk menghasilkan 6 unit A itu hanya dibutuhkan waktu 1 jam. Sehingga ada penghematan waktu setengah jam atau 30 menit. Kalau 30 menit ini digunakan untuk menghasilkan produk A, maka jumlah produk A yang bisa dihasilkan selama 1 jam itu sebanyak 3 unit. Nah, artinya 1,5 jam yang digunakan oleh Indonesia itu bisa menghasilkan 9 unit. Atau kalau tadi 1 jam tambah 1,5 jam itu berarti 2,5 jam. Kalau 2,5 jam ini digunakan untuk menghasilkan produk A, maka jumlah produk A yang dihasilkan lebih banyak. 12 unit tambah 3 unit menjadi 15 unit. Jumlah produksinya menjadi lebih banyak ketimbang Indonesia menghasilkan sendiri kedua produk itu. Ya. Begitu juga halnya di Jepang, 6A itu perlu waktu 6 jam. 6 jam itu dari mana? Karena 1 jamnya itu hanya 1 unit, sehingga untuk menghasilkan 6 unit itu diperlukan waktu 6 jam. Dan produk B-nya sendiri diperlukan waktu 3 jam. Kalau produk A ini diproduksi sendiri oleh Jepang, maka dia perlu waktu 6 jam. Tapi kalau itu diimpor dari Indonesia, maka dia cukup mengekspor sebanyak 6 produk B dan butuh waktu 3 jam untuk menghasilkan produk B, sehingga untung waktu yang dihemat itu menjadi 3 jam. 3 jam ini bisa digunakan untuk menghasilkan produk B lebih banyak. Artinya apa? Artinya adalah perdagangan internasional ini menyebabkan jumlah produksi dunia itu meningkat. Dan kita tahu bahwa salah satu dari indikator kemakmuran suatu negara itu adalah dari jumlah produksi sekaligus berarti konsumsi masyarakatnya. Contoh sederhananya seperti orang yang membeli HP 2 kali sebulan tentu saja dianggap lebih makmur ketimbang orang yang membeli HP-nya setahun sekali misalnya. Atau orang yang mengkonsumsi lebih banyak, tentu saja orang yang lebih makmur ketimbang orang yang konsumsinya lebih sedikit. Beli mobil lebih sering, tentu saja lebih makmur ketimbang orang yang beli mobilnya jarang-jarang gitu. Jadi itu untuk sementara, saya pikir sampai di situ dulu kuliah kita hari ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.